Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Terutama kenikmatan keimanan di dalam Islam, karena inilah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita pada kehidupan dunia dan akhirat ya. Walaupun mungkin saat ini jika kita berpegang teguh kepada Islam di dunia ini terasa berat ya, tapi tidak apa-apa ya. Karena yang penting di akhirat selamat gitu. Nah, kita juga bersyukur kepada Allah pada hari ini masih diberikan kesehatan, kemudian kesempatan untuk berkumpul, berdiskusi, ngopi, istilahnya Mas Bagus, apa tuh, ngopi, ngobrolin pernikahan ideal. Tapi di situ ini suami ideal, bagaimana cara menjadi suami ideal, katanya begitu. Ya, saya dipesani nggak usah bawa materi katanya, jadi cukup seperti ngobrol model talk show. Baiklah, tidak apa-apa gitu. Jadi kita ngobrol saja. Nah, di nama saya tadi dikasih apa namanya, Mitra TOI, Ta'aruf Online Indonesia. Nah, jadi saya ingin cerita saja bagaimana tugas saya di TOI atau Ta'aruf Online Indonesia itu adalah mendampingi yang namanya Nazor. Nazor, siapa namanya Mas? Mas Imron. Mas Imron? Hah? Ali Imron. Kalau Mas ini namanya siapa? Mas? Saya. Masnya dibuka aja maskernya, kan sekarang aman. Nama disamarkan. Ya sudah. Tugas saya adalah mendampingi Nazor. Mas tahu istilah Nazor? Belum. Nazor itu artinya melihat sebetulnya. Jadi melihat pasangan yang kita harapkan bisa menjadi istri atau bagi perempuan jadi suaminya. Karena dalam Islam kan tidak ada pacaran. Nah, tapi setelah mereka ketemu secara biodata cocok, baru kemudian melihat secara fisik. Nah, itu disebut sebagai nazar, proses nazar, melihat, dan itu didampingi. Nah, saya ingin cerita apa yang saya lakukan di sana. Selain menjelaskan apa itu nazar, saya juga sering cerita dua cerita yang saya sering sampaikan, yaitu cerita bagaimana para sahabat mencari istri. Cerita yang pertama, insya Allah kita sudah sering mungkin pernah melihat filmnya, karena terkait dengan latar belakang kehidupan Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, yang bagaimana mencarikan istri anaknya, yaitu kalau nggak salah namanya Asim anaknya. Nah, di mana Umar ketika menjadi khalifah itu punya kebiasaan yang namanya inspeksi di wilayah kekuasaannya, ya, pada saat malam hari. Ya, pada saat malam hari keliling. Istilahnya apa sekarang itu yang dilakukan oleh pejabat itu apa? Belusuan gitu ya. Nah, itu sudah dilakukan oleh Umar sejak zaman beliau menjadi khalifah, dan itu dilakukan bukan untuk pencitraan, jadi nggak ada yang mendokumentasi. Dipilih kembali gitu sih. Jadi tidak ada yang mendokumentasi. Beliau ditemani oleh asistennya namanya Aslamah, biasanya begitu. Nah, di situ yang kemudian kita dengar ceritanya Umar menemui ada ibu-ibu yang sedang masak batu, ya, masak air yang isinya batu. Pernah dengar cerita itu ya? Nah, lalu kemudian ceritanya Umar bin Khattab mendengar keluhan seorang wanita yang ditinggal jihad. Nah, itu karena Umar sering belusuan. Nah, ini ada satu kisah di mana juga yang sering kita dengar, yaitu Umar mendengar percakapan ibu-ibu dengan anaknya. Jadi satu hari dikisahkan Umar itu setelah keliling wilayahnya, lalu kemudian capek, mengajak asistennya untuk istirahat di depan sebuah rumah. Tapi Umar tidak tahu itu rumah siapa. Umar duduk, mari kita istirahat di sini, ya.
Kalau dari ketika Umar duduk terdengarlah percakapan antara ibu dan anaknya. Ini cukup terkenal kisahnya. Nah, dikisahkan bahwa ibu tersebut memerintahkan anaknya untuk mencampurkan susu dengan air. Rupanya ibu ini pedagang, ya, pedagang susu di pasar. Nah, dari percakapan itu anaknya nggak mau bilang bahwa bukankah Umar melarang? Khalifah Umar melarang kita melakukan itu. Ibunya kemudian mengatakan, kalau kita tidak seperti ini, kita kalah saingan dengan orang-orang Yahudi yang berdagang, karena mereka mencampurkan susu dengan air. Anaknya mengatakan, tidak ibu, tetap tidak mau. Lalu ibunya mengatakan, bukankah Umar tidak melihat, tapi Tuhannya Umar kan melihat. Artinya maksudnya siapa? Ya Allah. Tuhannya orang Arab, ya Tuhannya seluruh manusia. Cuman kan dia mengatakan karena konteksnya sedang membicarakan Umar, dia mengatakan tapi Tuhannya Umar melihat, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Nah, setelah mendengar percakapan ibu dan anak di dalam, Umar kemudian mengajak pulang asistennya Aslamah. Besok pagi datang lagi tuh Umar, Aslamah sama anaknya Asim. Lalu kemudian Umar ketok pintu rumah wanita, lalu kemudian mengucapkan salam. Si wanita keluar menjawab Waalaikumsalam. Kaget dia. Ya Amirul Mukminin, apa gerangan yang membuat kamu datang ke sini? Kaget kan? Maka kemudian Umar mengatakan, tadi malam aku mendengar percakapanmu dengan anakmu. Kaget dia. Karena apa? Dia kan mau berlaku curang gitu. Ketahuan, istilahnya bahasa Surabaya ini kepek gitu. Kepek. Maka kemudian perempuan itu mengatakan ketakutan, lalu mengatakan, wahai Khalifah, saya berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Ya, dia mengatakan begitu. Nah, setelah wanita tersebut mengatakan begitu, Umar mengatakan, baik, kalau begitu aku sudah selesai dengan urusan denganmu. Aku sekarang ingin bertemu dengan anak perempuanmu. Panggil anak perempuannya. Ada apa Umar? Panggil kan ini. Maka anak perempuannya panggil. Jadi ceritanya ini sudah di halaman si wanita, kan rumahnya kan tinggi. Ya. Ada pagarnya. Jadi sudah di di pekarangannya, di pekarangan si anak perempuannya keluar. Ya. Sambil menutup wajahnya. Jadi pakai khimarnya ditutupkan seperti ini. Pakai jilbab sama pakai apa istilahnya? Cadarnya ditutup. Lalu kemudian Umar mengatakan, tadi malam aku mendengar percakapanmu dengan ibumu, dan aku mendapati sesungguhnya engkau adalah wanita yang solehah. Dan cerita tadi malam percakapanmu dengan ibumu aku sampaikan kepada anakku, siapa namanya? Asim, ya. Lalu kemudian Asim ini berniat untuk menikahimu, menjadikan dirimu sebagai istrinya. Nah, ketika itu wanita itu tersebut kaget. Nah, tentu saja dia mau, katanya begitu. Siapa yang berani menolak anaknya Khalifah Umar, katanya si ibunya gitu. Umar mengatakan, kamu jangan memandang berlebihan, sesungguhnya aku bukan orang kaya, katanya Umar. Umar bukan orang yang berlebihan, dan kita tahu bahwa memang Khalifah Umar bin Khattab itu adalah orang yang sederhana, ya. Nah, anaknya tetap diam, lalu kemudian ditanya lagi, bagaimana kamu mau dengan anakku? Silahkan. Jadi anak tersebut kemudian membuka wajahnya, ya. Lalu kemudian dia melihat kepada Asim, tersenyum, dan Asim pun tersenyum melihat wanita tersebut. Nah, terus si perempuan mengatakan diamnya itu berarti dia mau. Nah, singkat cerita mereka kemudian menikah setelah itu, ya, menikah seolah-olah tidak ada pertimbangan apa-apa selain setelah ketemu kemudian menikah. Begitu sederhananya. Ini satu kisah, ya.
Kisah yang lain adalah kisah pernikahan lamaran yang dilakukan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Kita tahu Salman Al-Farisi termasuk golongan Ansor, Muhajirin, karena beliau datang dari Persia, ya, datang ke Madinah, lalu kemudian dipersaudarakan dengan sahabat yang namanya Abu Darda. Saya lupa namanya Abu Darda aslinya siapa, jadi ini kan nama julukan. Nah, intinya bahwa Abu Darda adalah orang Ansor, orang Ansor, lalu kemudian Salman Al-Farisi adalah orang Muhajirin, ya, orang yang pindah. Dipersaudarakan oleh Rasulullah. Ya, jadi memang mereka sudah melakukan hubungan seperti saudara begitu. Pada suatu saat Salman Al-Farisi mengajak saudaranya ini untuk melamar seorang wanita dengan membawa seperangkat kebutuhan. Jadi untuk lamaran, untuk pernikahan sudah disiapkan. Lalu kemudian mereka berdua menuju ke rumah si perempuan. Lalu kemudian disambut oleh bapak si perempuan. Nah, bapak si perempuan bertanya, apa gerangan yang membuatmu datang ke sini? Aku ingin meminang anakmu, kata si bukan Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi mengatakan, aku ingin menikahi anakmu. Maka si bapaknya, aku nggak bisa jawab. Yang bisa jawab adalah anakku langsung. Maka anaknya perempuan, ya, sampaikan apa hajatmu. Saya tidak ingat ya, cuman apakah yang mengatakan ini Abu Darda yang menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya atau Salman Al-Farisi. Tapi intinya sebetulnya bahwa mereka berdua datang adalah melamar wanita tersebut untuk Salman Al-Farisi. Maka kemudian wanita itu setelah mendengar, lalu kemudian dia diam sesaat, lalu kemudian menjawab, mohon maaf, saya tidak berkenan menerima lamaranmu. Intinya begitulah, ya. Tapi kemudian si perempuan mengatakan, tapi kalau yang melamar saya adalah saudaramu yang ini, maka saya menerimanya. Nah, jadi Salman Al-Farisi kemudian bertanya, wahai Abu Darda, apakah kamu mau menerima apa yang disampaikan oleh perempuan ini? Mau, ya, artinya Abu Darda kalau nggak salah diem, ya, tapi intinya mau gitu. Baik, kalau begitu aku serahkan semua hantaran lamaran ini untuk dirimu, termasuk biaya pernikahan, termasuk mahar-mahar. Maka kemudian mereka menikah. Nah, begitu sederhananya di dalam Islam ketika proses pernikahan. Nah, pertanyaan kan begini, apakah kemudian ini adalah pernikahan yang ideal? Jawabannya iya. Lalu kemudian mengapa menjadi sesederhana itu? Jawabannya karena mereka semua sudah punya ilmunya. Nah, ini yang penting. Ya. Pemahaman tentang pernikahan, apa yang akan dilalui, lalu kemudian tujuannya apa, bagaimana cara menjalinnya, semuanya itu ada dalam Islam. Makanya Rasulullah menegaskan atau menekankan ketika menyampaikan sebuah hadis bahwa wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena apa saja? Oke lah, nggak berurutan nggak apa-apa ya, karena kecantikannya, kemudian karena keturunannya, nasabiha, keturunannya, ya, dia dari trah apa gitu. Terus yang ketiga, maliha, ya, nah, karena hartanya. Lalu yang keempat karena diniha, agamanya, karena kecantikannya bisa disebut karena agamanya. Nah, kata Rasul kemudian mengatakan bahwa nikahnya karena agamanya maka kamu pasti akan beruntung. Jadi kuncinya di situ. Boleh saja kita menikahi karena awalnya tertarik dengan kecantikannya, awalnya tertarik karena karirnya mungkin, ya, karena terkait dengan hartanya, atau tertarik dengan punya keturunan yang bagus, yang baik yang kita lihat. Boleh saja awal pendorong itu.
Tetapi tetap yang menjadi kunci utama adalah karena agama. Ini yang utama. Maka kalau ini sudah dijadikan panduan, insya Allah pernikahan itu akan ideal, ya. Sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana idealnya? Bagaimana apa yang harus kita lakukan? Ya, kembali kepada satu pertanyaan mendasar, ya, pertanyaan mendasar. Kalau ditanya untuk apa kita menikah, mau apa kita menikah, akan kemana kita setelah menikahan begitu, atau melakukan apa? Itu pertanyaan yang kita kerucutkan. Tapi kalau kita kembalikan ke pertanyaan mendasar pada kehidupan manusia, kembali untuk apa kita hidup? Ya. Dari mana awalnya, mungkin dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan akan mana setelah kematian. Nah, pernikahan merupakan bagian dari pertanyaan untuk apa kita hidup di dunia. Nah, ini yang harus terjawab dulu. Ya. Untuk selanjutnya, ya, kalau pertanyaan untuk apa kita hidup di dunia, maka menjalani hal-hal dalam kehidupan ini insya Allah menjadi lebih terarah, lebih mudah, termasuk juga pernikahan. Nah, seperti itu, Mas Bagus. Jadi bagaimana mau menjadikan sebagai laki-laki yang ideal, yang ngaji yo, bukan hanya di bab pernikahannya, tapi adalah semuanya, mulai dari yaitu tadi untuk apa kita hidup, akan kemana, bahkan kita bertanya asal kita ini dari mana gitu. Seperti itu, Mas Bagus. Bismillah. Jadi pernikahan ideal itu bisa dihadirkan ketika suaminya sudah memiliki pemahaman tentang Islam yang terlepas, yang membahas tentang dari mana, mau kemana, dan berbuat apa gitu, tujuan. Itu pertanyaan kunci yang harus terjawab. Kalau terjawab bisa menjadi, dan ketambahan dengan pemahaman dan aturan-aturan Islam, bisa menjadi suami yang ideal, sehingga bisa membawa rumah tangga menjadi rumah tangga yang ideal. Insya Allah. Begitu. Sudah nggak bisa salah. Ya, alhamdulillah. Jadi kurang lebih untuk pembukaannya telah disampaikan bahwa pernikahan yang ideal itu bisa dihadirkan karena setidaknya para suami, para kepala rumah tangga, para pemimpin rumah tangga, para qawam di situ itu sudah mengaji Islam secara dalam, benar ya, Ustaz? Betul begitu. Bukan hanya mengkaji dan menerapkan. Ya, istilahnya kan ini apa namanya, mempelajari Islam dengan kunci pas, pelajari, amalkan, kemudian sampaikan atau dakwahkan. Kunci pas, pelajari, amalkan, dan sampaikan. Dan itu juga perlu dibimbing ya, mungkin sama ustadz, ustazah, atau musyrif-musyrifah, atau murabi dan murabiyah ya, Ustaz. Iya, harus begitu memang. Kalau di sini di KUA kami punya tim, Ustaz, untuk mengayomi, meriayah teman-teman yang perlu dibimbing untuk persiapan pernikahan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, bagus sekali itu. Iya. Ini program bersama teman-teman ya. Jadi awalnya saya sendiri yang meriayah, cuman kan terlalu banyak dan terlalu aturan. Jadi setelah itu kita mencari tim, kita merumuskan dan lain-lain. Akhirnya ya udah, kita dapat pengajar nih spesial. Jadi bisa setiap orang bisa punya muslim sendiri-sendiri. Atau setiap kelompok punya muslim sendiri-sendiri. Sehingga lebih mudah dalam pemecahan masalah, lebih cepat dalam urusan membalas pertanyaan dan lain-lain. Alhamdulillah. Dari apa namanya, kelompok laki-lakinya saja. Yang kelompok perempuan bagaimana? Nanti kalau mereka sudah siap nikah, terus yang perempuannya nggak ada, bagaimana? Alhamdulillah kalau di sini kami berusaha untuk mendapatkan laki-laki, karena terus terang bagi saya laki-laki itu qawam, pemimpin gitu loh. Ketika perempuan yang nggak ada, yang masih bisa ketutupan sama lakinya. Yang pertama menurut saya. Tapi
sebenarnya di dunia pertaarufan, di dunia perjodohan, di dunia pernikahan, mencari perempuan yang siap menikah itu cenderung atau jauh lebih gampang daripada mencari laki-laki yang siap menikah. Iya. Perbandingannya bisa sampai satu laki-laki berbanding 4 perempuan yang siap menikah. Bukan kebetulan angka 4, tapi memang perbandingan seperti itu. Jadi saya pernah menemani seseorang usia 29 tahun, kebetulan beliau dalam waktu kurang dari sebulan, kurang dari 3 minggu, beliau sudah langsung next ganti nggak cocok, next ganti nggak cocok, next ganti nggak cocok, sampai akhirnya dapat dan sekarang alhamdulillah sudah menikah. Berbeda dengan perempuan, untuk mencari laki-laki yang siap menikah, saya di sini kesulitan. Mungkin para praktisi ta'aruf yang lain juga merasakan hal yang serupa. Karena kebetulan saya berdiskusi dengan teman-teman, nyari laki-laki yang siap menikah itu susah. Itu sih kenapa alasan saya membangun ya, develop komunitas ini sama istri saya. Karena laki-laki ini kan koam, ketika laki-lakinya siap menikah, siap memimpin rumah tangga, ya tentunya istri yang sudah taat, yang sudah siap menikah akan memimpin suaminya gitu, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz Jabir, Ustaz Anwar? Ya bagus sekali, berarti ya dilanjutkan saja apa yang sudah dilakukan. Nah nanti misalnya kalau sudah siap, sudah ada calon-calon suami yang ideal dan sudah siap untuk mencari pasangannya yang sesuai dengan harapan, berarti harus berkomunikasi dengan mungkin komunitas-komunitas lain yang ada menyediakan akhwatnya, kan begitu. Alhamdulillah, insya Allah segera kita buat cabang akhwatnya. Ada yang ngurus istri saya. Oke, Istilahnya Dewi Kadut. Masuk ke sesi berikutnya. Apa sih kriteria jadi suami ideal? Ini agak susah sih. Kriteria suami yang ideal. Menurut Ustaz Jabir lah, atau mungkin dari 10 mungkin sebutkan 3 atau 5. Karena memang suami ideal ya susah, banyak. Karena setelah saya pelajari ya makin jauh saya dari harapan ideal. Jadi mungkin 3 atau 4 poin yang menurut Ustaz Jabir penting bagi suami. Pertama tentu saja dari sisi usia ya. Jadi usia sudah terpenuhi, bahwa memang sudah pantas untuk menikah. Berapa usia itu? Nah, sebetulnya kalau kita melihat usia ini relatif gitu. Ada yang menikah usia di bawah, kalau kita misalnya menjadikan Rasulullah sebagai standar, beliau menikah usia 25. Nah, faktanya ada yang menikah di bawah itu, kehidupannya juga baik-baik saja. Kemudian ada yang menikah di atas usia itu, juga tidak ada masalah. Nah, artinya bahwa usia ini menunjukkan adanya kematangan secara fisik yang pertama. Kemudian yang kedua, kematangan secara berpikir. Dan yang ketiga tentu saja adalah ketika menjadi suami harus mengerti akan tanggung jawabnya, kewajiban yang tanggung jawab. Itu adalah laki-laki yang ideal. Dan memposisikan dirinya sebagai seorang laki-laki sejati. Menurut saya seperti itu. Karena saya ini punya pengalaman dengan teman berpisah gitu ya. Teman-teman kuliah dulu, mereka mengatakan ingin mencari istri yang bekerja. Ya, jadi ingin mencari istri yang bekerja. Saya tanya, kenapa kok seperti itu? Pertimbangannya sekarang ini kondisi ekonomi sulit. Padahal zaman saya kuliah tahun berapa ini? Tahun 90-an. Ya katakan sudah ekonomi sudah sulit. Sampai sekarang ekonomi juga sulit. Makin sulit sih lebih tepatnya. Nah, sehingga dia menginginkan adalah istri yang bekerja dan bisa membantu ekonomi keluarga. Saya itu terbengong gitu ya. Ini laki-laki kok berpikir seperti ini. Nah, ini sudah bukan pemikiran laki-laki yang ideal. Karena sudah
tidak percaya dengan urusan rezeki, bahwa rezeki itu ditanggung Allah, bahwa tanggung jawab untuk mencari rezeki itu adalah laki-laki. Kok awal-awal sudah memposisikan dirinya sebagai orang yang butuh bantuan untuk ditolong oleh istrinya. Urusan seperti itu. Nah, nggak boleh jadi laki-laki yang demikian. Nah, saya sendiri ketika menikah itu tidak berpikir seperti itu. Walaupun ketika saya menikah aslinya setengah pengangguran. Kenapa begitu? Karena ketika saya bekerja, mau menikah kurang 1 bulan, perusahaan tempat saya bekerja itu Kekurangan karyawan. bukan kekurangan raya, apa namanya, bangkrut. pengurangan cahaya. Oh, bukan pengurangan, bangkrut, buyar perusahaannya. Nah, jadi 1 bulan sebelum menikah, Itu 98 gitu. saya nikah 2003. Itu cara menjalaninya gimana, Pak? Persamaan. Sebentar, ini makanya saya ceritain dulu. Sabar, Mas Abah. Masalah. Jadi pas saya menikah itu nganggur. Ya, punya ada dapat sangon 1 juta itu saya serahkan ke istri untuk biaya resepsi itu. Tapi untuk pengurusan mulai dari RT RW sudah saya urus semua gitu. Jadi waktu itu bekerja kurang 1 bulan menikahnya posisi nganggur. Ya sudah, saya jalani saja. Terus bismillah, karena ini memang saya pikir bagian dari kodratnya Allah. Sampai berapa tahun, Pak? Nah, ketika saya nganggur itulah kemudian ada teman yang menawari saya untuk ngajar kursus gitu. Jadi ngajar kursus itu pendapatannya pun tidak seberapa, kalau ada peserta kursus baru dapat, kalau nggak ada ya tidak. Jadi ya bahasa Jawanya apa ya? Hutan, apa? Pengangguran tidak ketara gitulah ya, lebih tepatnya begitu. Dan itu saya alami hampir 1 tahun. Nah, freelance. Saya mengalami hampir 1 tahun. Oh, 1 tahun. Ya, gitu. Setelah itu Karena setelah anak saya yang pertama lahir, jadi saya itu istri sampai setelah menikah sampai istri punya anak itu tidak sampai 1 tahun. Artinya ketika menikah langsung beberapa bulan istri langsung isi gitu ya. Nah, begitu anak saya pertama lahir, saya kemudian dapat informasi dari teman saya yang memang sebelumnya saya sudah mengatakan. Ketika ketemu beliau saya katakan, saya tanya beliau sekarang aktivitasnya apa, dulu teman kuliah ya, juga teman ngaji. Dia bilang sekarang jadi guru. Saya bilang, saya kalau ada peluang jadi guru komputer saya mau. Itu beberapa bulan yang lalu itu. Ya, beberapa bulan yang lalu. Nah, setelah itu kemudian dia hubungi saya. Dia kasih tahu, Anwar, ini ada lowongan guru komputer, segera melamar. Jadi 1 hari, jadi anak saya lahir itu tanggal berapa? 17 kalau nggak salah. 17 Juli. 17 Juli ya. Tanggal 17 Juli. 1 hari setelah itu saya dapat panggilan. Alhamdulillah, ini rezekinya anak ya. Nah, setelah itu istri saya tetap bekerja. Persoalan rumah tangga juga ada, karena bagaimanapun karena saya nggak punya penghasilan, saya masih tetap dapat istilahnya istri yang membantu, walaupun saya tidak berharap itu, tapi mau bagaimana lagi karena saya belum itu istri bekerja itu sesuai tujuan pas apa menikah atau belum? enggak, dari awal kan sudah menikah, sudah bekerja. Jadi ketika bekerja itu jauh sebelum menikah dengan saya sudah bekerja di sana. Dan jenengan itu masih Saya bilang karena memang istri bekerja dalam hukum Islam, hukumnya mubah, nggak ada masalah. Tapi saya menikah dia bukan karena dia bekerja. Nah, dapat kemudian beberapa waktu setelah anak pertama cukup besar, hamil anak kedua, dia bilang dia mau berhenti kerja. Saya sudah kerja juga kan. Saya bilang, baguslah kalau begitu, di rumah saja ngurus saya dan anak. Ya alhamdulillah akhirnya berhenti bekerja sampai sekarang. Nah, anak keberapa? sekarang anak saya 4. Dan alhamdulillah Allah mencukupkan
melakukan semua yang dibutuhkan di dalam rumah tangga saya. Ya itu tadi. Saya tidak berpikir agar istri saya bekerja untuk membantu ekonomi. Saya sudah memposisikan saya sebagai seorang laki-laki yang harus bertanggung jawab. Jadi seperti itu. Jadi kalau laki-laki yang ideal itu tidak berharapkan istrinya bekerja. Saya begitu. Kalau misalnya Jadi itu tadi usianya sudah cukup yang ideal itu, kemudian yang kedua pemahamannya sudah cukup ya. Lalu kemudian memposisikan diri memang betul-betul sebagai pemimpin, sebagai form. sebagai suami. Iya, sebagai laki-laki. Nah, yang lainnya banyak lah itu. Jadi kurang lebih ada 3 ya. Pertama secara usia. Secara usia ini kan ikuti kematangan. Jadi teman-teman yang udah nikah sekarang cenderung menikah setelah 3 atau 4 tahun setelah belajar Islam, ngaji Islam. Kayak saya ini baru ya ngaji Islam udah lama, 2017. Baru nikah umur tahun 2020. Jadi paling enggak ngabisin 3 atau 4 tahun untuk belajar Islam baru memutuskan untuk nikah. Ya meskipun dari 2017 orang nikah enggak ya cuma mau gitu. Terus saya mulai, jadi kurang lebih 3 seminggu saya mulai belajar umur 21-22, nikah umur 24, 3 tahun berarti. Jadi ya kurang lebih ketika kita udah mulai untuk mengaji Islam sekarang, maka nggak harus menikah dalam waktu dekat gitu. Jadi kita menambahkan ilmu dulu. menimbun ilmu hingga paling nggak 3 atau 4 tahun ke depan kita siap menikah. Yang kedua sebagai pemimpin, pemahaman terkait Islam. Nah, pemahaman terkait Islam ini juga hanya bisa didapatkan kalau kita mengkaji Islam, punya teman-teman yang soleh terutama. Lalu kita punya bahas soleh. Sehingga kita cepat matang, cepat siap untuk menikah. Semakin siap pemahamannya, semakin cerdas, sehingga ya semakin jelas lah misalnya. Kalau yang dua poin ini sudah terlatasi, maka dekat kaitannya dengan koam. Ketika waktu usia mengkajinya pas, ya mengkajinya juga cukup banyak, sehingga lama-kelamaan sifat-sifat pemimpinan, menerapkan hukum kalau bahasa saya di keluarga rumah tangga itu bisa ada. Nah, yang terakhir pesannya Ustaz Jabir itu yang keempat adalah punya tidak percaya dengan rizki, percaya dengan konsep dasar rezeki. Itu tidak mengharapkan istri untuk bekerja. Ini sih yang walaupun mubah, tidak mengharapkan walaupun istri boleh bekerja. Kalau saya alhamdulillah 3-4 bulan setelah menikah ya baru istriku 5 bulan September baru istri tidak bekerja dan tinggal bersama saya di Surabaya. Ya, insya Allah meskipun saya bukan kriteria suami ideal menurut Ustaz ya, Aku gak ngomong. tapi insya Allah saya berusaha jadi suami ideal untuk setidaknya bagi istri saya. Iya. Kalau bagi istri saya gak ideal, ya bagi saya sendiri lah. Setidaknya, insya Allah alhamdulillah. Terus berusaha. Jadi yang pertama tadi pesan dari sisi pertama sudah disampaikan. Kalau Anwar sampaikan bahwa jadi suami itu bagaimana ya, harus mengkaji Islam. Di poin kedua juga sampaikan bagaimana siap untuk menjadi suami ideal. Ya, 1 mengkaji Islam, 2 mengkaji Islam dengan lebih dalam. Jadi 3-4 tahun untuk mengkaji Islam. Sesi ketiga ini apa yang mau saya sampaikan adalah sesi tanya jawab itu yang kita buka bagaimana Ustaz? Seperti Monggo silakan, kan tadi juga modelnya katakan model talk show. model talk show. Nah, biasa. Diskusi monggo. Model diskusi. Monggo ada yang Alhamdulillah. ditanya. Untuk sesi tanya jawab ini mau saya siapkan, tapi mau saya buka dulu. Saya mau tanya. Oh gitu nah. Dari sih. Karena saya tanya udah 3 belum ada yang siap pasti. Iya. Jadi saya buka dulu. Alhamdulillah. Mau tanya Mas? Ada pertanyaan kan? Ada. Oh ya udah, silakan. Mas terima dulu, silakan. Ketika kita udah menikah, tapi misalkan
di dalam rumah tangga istri itu jangan punya apa ya, kebosanan untuk ada kepengen membuka usaha atau apa, itu apakah boleh Ustaz? Yang disampaikan sama Mas Rima, istri harus apa ya, istri merasakan kejenuhan dalam di rumah saja gitu. Jadi boleh nggak sih ada istri punya kegiatan gitu? Kan dari awal sudah dikatakan bahwa istri bekerja itu tetap boleh, ya tetap boleh. Nah, yang saya saya garis bawahi di sini adalah ketika laki-laki tadi mengatakan bahwa dia ingin mencari istri yang bekerja agar dapat menopang kehidupan rumah tangganya, itu kan nggak keren banget gitu loh. Yang nggak maksud gitu. Hah? Nggak banget, nggak laki banget. Nggak menunjukkan kaumnya. Nah, jadi dari awal sudah menunjukkan posisinya. Waduh, jadi menurut saya laki-laki seperti itu laki-laki yang lemah gitu. Betul. Nggak punya terus. Nah, karena apa? Karena dari awal sudah berharap, padahal untuk memberikan nafkah ya kepada istri, kepada anak itu adalah tanggung jawab suami. Kalau kemudian istri bekerja, itu yang dia dapat uangnya adalah untuk dia sendiri. Hukum asalnya itu seperti itu. Kalau kemudian istrinya membantu suami, memberikan sedikit atau banyak uangnya, nah itu merupakan amal soleh dari istri. Hukumnya sunnah. Tapi sementara suami memberikan istri, hukumnya wajib. Jadi silakan saja, misalnya di rumah nggak punya kegiatan, kemudian istri mau bekerja, ya silakan. Tapi menurut saya suami jangan ikut-ikut, jangan ikut-ikut untuk minta bagian, kecuali itu usaha bersama. Ya mungkin itu bahasan ekonomi, bahasan yang lain lah menurut saya. Kan sekarang rata-rata ya nggak rata-rata juga kan, karena dia nggak buka gitu apa, istri kan kadang-kadang ada kejenuhan untuk gimana kalau misalnya buka usaha, misalnya buka warung. Itu biasanya yang jenuh itu kalau seperti itu biasanya karena belum punya anak. Nah, kalau sudah punya anak capek justru dia, apalagi kalau anaknya lebih dari satu gitu. Jadi sudah nggak mikir bagi usaha, pokoknya ya pengurus anak dan suami sudah selesai. Nah, istri saya awal-awal dulu juga mau usaha, tapi ternyata terbentur ngurus anak, waktunya lebih besar untuk anak, nggak bisa usaha akhirnya. Setelah anak-anak mulai dewasa, baru berpikir untuk usaha lagi, ya monggo. Nah, modalnya juga nanti minta suami. Gitu. Jadi ya saya katakan kembali, punya istri yang bekerja tuh nggak masalah. Iya. Tapi yang penting suami nggak boleh memaksa atau mengharuskan istri untuk bekerja. Betul. Dan minta bagian itu. Tidak apa-apa, dan lebih parahnya kalau minta bagian. Kalau dapat bagiannya nggak tahu. Apakah kita menerima atau kita menolak? Ya kalau menurut saya sih nggak keren. Misalnya kalau maksa kan? Ya misalnya kalau dia belikan kita baju dari saya ya nggak apa-apa, itu kan satu bentuk hadiah. Saya rasa otomatis dia kayak gitu. Soalnya saya kerja dan punya teman kebetulan udah menikah, beberapa udah menikah. Dia bilang gini, istri tuh malu untuk minta haknya ke suami. Dia bekerja, suaminya bekerja, tapi istri tuh malu ngomong, kok belanja ini kurang gitu loh. Jadi kan otomatis pakai duitnya istri, Ustaz. Dan suaminya nggak tahu kalau selama ini menutupi kebutuhan. Berarti istrinya belum mengerti posisi dia sebagai seorang istri. Dan menurut saya bukan menjadi istri yang ideal. Harus ngomong kepada suami. Bahkan kan ada tuh di kisah itu Hindun ya, istrinya Abu Sufyan lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bahwa suamiku itu orang yang pelit. Boleh nggak aku ngambil uangnya sesuai dengan kebutuhan gitu tanpa dia ketahui? Katanya Rasulullah, boleh, silakan ambil sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk yang begitu saja
Rasulullah perintahkan boleh, jadi istri mengambil untuk kebutuhan rumah tangga Kenapa? tanpa pengaturan suami. Kenapa kok gelisah gitu Lalu kemudian kenapa istrinya malu? disimpan di tanda kan? Artinya juga kan ini berarti tahu bagaimana menjadi tadi kalau ada suami ideal berarti harus jadi istri ideal harus begitu. Makanya harus sama-sama ngaji agar tahu hak dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Begitu ya. Siap-siap. Jadi kurang lebih ya. Jadi istri nggak boleh, ya istri boleh mengambil haknya kepada suami, boleh ngambil suami dan tapi tentunya ya kan. Harus ngomong dulu. Begini, saya ingin ingin mengajukan pertanyaan kepada semuanya nih. Ketika kita berbicara kedewasaan, yang disebut dengan dewasa dalam Islam itu apa sih? Apa itu dewasa? Apa yang menjadi ukurannya? Dewasa kalau saya ya secara hukum mungkin dewasa ini sih potong rambut. Oh. enggak saya bercanda ini. Ini saya bercanda. Saya merasa dewasa itu ketika saya bangga menerapkan hukum buat saya. Jadi Itu kan ukurannya bukan ukuran umum, itu kan ukuran individu jadinya. Maksud saya Dewasa menurut saya adalah ketika seorang laki-laki itu memiliki prinsip dan bisa memenuhi tanggung jawabnya. itu dewasa individu atau secara umum? Artinya sih itu umum ya. Ketika dia bisa mengambil tanggung jawab dan memenuhinya. ya wes lah. Mungkin begitu. Mas, gimana menurut Mas? Orang dewasa tuh ukurannya apa dalam Islam? Saya tanya, Masnya sudah dewasa belum? Apa ukurannya itu? Potong rambut saya kena harganya 15.000. Sudah sunat kan? Ya sudah. Mungkin pertanyaan kita kan katanya orang siap menikah kan udah dewasa udah siap menikah. Nah pertanyaannya ini masih ada siap menikah tapi kan masa dia nggak bisa mendefinisikan apa itu dewasa gitu. Ya menurut Mas Ali, Mas Imron sendiri lah bagaimana? Mas Pri muncul. Terima mungkin silakan. Antara dewasa untuk Mas Lima. Menurutku ada dewasa itu ya Sudah sunat. ya Potong rambut. cuci tangan, cuci kaki, bubu. Kalau dewasa itu ya ketika kalau kita ada masalah sesuatu itu ya kita harus kelarin sendiri mas apa namanya bisa tanggung jawab dengan masalah kita sendiri dan Jangan menggantungkan. yang menggantungkan orang lain atau enggak ke orang tua. Kalau misalnya kalau kita berumah tangga gitu ya kita berpikir ya kita harus kelarin misalnya udah berumah tangga harus kelarin berdua dulu. Misalnya ya udah nggak bisa udah pada kerasnya ya udah kalau terus dan dewasa itu menurutku itu mampu apa membimbing keluarganya tuh tempat jalan yang benar terus dan bisa ada visi-visi untuk misalkan kalau punya anak itu harus bagaimana itu. Nah, itu kan kalau dikaitkan dengan pernikahan. Ya. Pertanyaan saya kan sebenarnya pertanyaan umum. Ukuran orang dewasa itu apa? Dalam pandangan Islam. Atau dalam pandangan umum itu seperti apa? Keluar dari orang tua Sudah balik. bapak sendiri Iya, betul. Jadi kalau kita melihat kan ada hadis Rasulullah tuh. Rufi al-qalamu an salah satin ya. Ya hadis itu ya, bahwa diangkat pena dari 3 golongan. Diangkat pena artinya apa? Tidak dicatat perbuatannya. Salah satunya apa? Balik. Kok balik?
Iya, salah Dia satunya balik. adalah anak-anak sampai kemudian dia balik. Anak-anak sampai dia balik. Nah, pertanyaan balik itu ukurannya apa? Pernah kadang-kadang Padahal tidak selalu, ya betul. Jadi salah satunya itu, ya. Yang pertama, ukuran balik itu pertama yang harus digarisbawahi, orang ketika balik maka dia sudah harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri, karena di situ sudah dicatat Amalnya. setiap perbuatannya, amal solehnya maupun amal salahnya. Yang kita tahu dalam ayat Al-Quran itu ada Raqib dan Atid, ya. Nah, dalam Islam kemudian menetapkan yang pertama adalah cirinya kalau laki-laki apa? Sudah pernah mimpi basah, walaupun tidak selalu itu menjadi ukuran. Karena ada orang yang kemudian sampai usia misalnya di atas 10 tahun itu nggak mimpi basah. Karena apa? Karena memang tidak. Tapi bisa dilihat dari ciri yang lain apa? Tumbuhnya jakun. Kemudian apa? Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Sama untuk perempuan juga begitu. Datang bulan. Walaupun ada yang kemudian karena kelainan hormon itu tidak datang bulan sampai usia misalnya di atas 10 tahun. Tapi karena ada ciri-ciri yang lain maka dia dewasa. Berarti ketika itu orang tersebut sudah harus menanggung setiap perbuatannya. Nah, persoalannya adalah ketika pertumbuhan kedewasaan itu selalu terikat dengan waktu, jadi fungsinya fungsi linear. Usia bertambah maka secara fisik dia juga bertambah kedewasaannya. Itu secara fisik, tetapi ternyata tidak linear dengan pemahaman, tidak linear dengan pengetahuan. Karena yang namanya kedewasaan secara fisik tumbuh secara alamiah, tetapi kedewasaan secara berpikir itu harus namanya rekayasa. Harus ada usaha-usaha yang diberikan kepada orang tersebut agar berpikir dewasa. Makanya kemudian Islam itu, kalau kita lihat contoh dari sholat, Rasulullah memerintahkan anak diajari sholat usia berapa? 7. Usia 7 tahun. Usia 7 tahun sudah diajari sholat. Nah, lalu kemudian kalau usia 10 tahun tidak sholat baru dipukul gitu ya. Nah, dipukul walaupun tujuannya bukan tujuan untuk menyakiti. Maka dari sini sebetulnya ini contoh untuk pelajaran yang lain. Anak-anak harus dikasih tanggung jawabnya, bukan hanya sholat, ada kewajiban yang lain, puasa, ada kewajiban yang lain harus menutup aurat dan seterusnya. Dan ini kemudian ketika ilmu diberikan maka secara beriringan waktu fisik terus bertumbuh dewasa, pengetahuannya juga akalnya juga berkembang menjadi dewasa. Inilah yang kemudian tidak, atau menurut saya belum dilakukan oleh orang tua muslim, banyak belum dilakukan. Sehingga kemudian para pelaku kejahatan, misalnya anak-anak yang di usia 18 tahun ke bawah, itu tidak dianggap sebagai dewasa, dianggap anak-anak, padahal secara fisik dia sudah dewasa. Masalahnya adalah dia tidak dibina untuk menjadi dewasa sejak awal. Ini yang kemudian dipakai acuan oleh orang-orang barat. Boleh keluar rumah kalau sudah usia 18. Boleh mengkonsumsi minuman keras kalau usia 18. Nah, jadi seperti itu. Jadi pendewasaan itu tidak terjadi secara alamiah. Makanya kemudian walaupun orang yang usianya tua, anggap saja sudah menikah gitu, sudah menikah, tetap saja pemikirannya kadang-kadang tidak dewasa seperti anak-anak, karena tidak tahu tanggung jawabnya seperti apa, karena dia tidak mau belajar tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya. Di sini pentingnya namanya apa istilahnya? Adanya rekayasa, ya. Jadi sesuatu yang merekayasa kedewasaan itu penting. Tidak dibiarkan tumbuh secara alami, secara usia saja, secara fisik saja, tapi juga secara pikiran dia harus direkayasa. Dan Islam mengajarkan itu. Makanya kemudian perlu yang namanya mengkaji al-Islam. Cara melatihnya itu gimana Ustaz? Supaya
Ngaji. Yo ngaji. Apakah perlu kos juga? Hah? Apa kita perlu kayak misalnya kos gitu untuk melatih Itu untuk melakukan Wah, tidak. Yang penting ngerti dulu tentang itu loh tadi. Yang pertama, berarti ketika dewasa kita tahu tanggung jawab kita sudah. Tanggung jawaban kita kepada orang tua. Paling tidak tanggung jawab kita kepada diri sendiri. Tanggung jawab kita kepada orang tua. orang tua. Tanggung jawab kita kepada Istri. bukan kan Oh, belum iya, itu iya. belum nikah gitu. Kan kita sekolah. Tanggung jawab kita kepada urusan pendidikan. Nah, dan yang paling penting tahu tanggung jawab kita di hadapan Allah itu apa. Karena Allah setelah itu baru kemudian ketika dewasa kita sudah ditaklif hukum. Kita ngerti atau tidak ngerti tentang ini ada wajib, ada sunnah, kita tidak tahu, tetap dihitung. Tetap kalau tidak melakukan perintah tetap dosa, melanggar aturan tetap dosa. Kalau menurut aku nggak ngerti, nggak bisa. Karena itu kemudian tanggung jawabnya orang tua dari awal untuk mendidik anaknya agar tahu. Nah, persoalannya kan begini, orang tua saya tidak melakukan itu, gitu. Ya jangan salahkan orang tua. Ya, sekarang kita sudah tahu, ya, kita berpikir untuk tidak mengulang apa yang sudah dilakukan oleh orang tua, ya. Kita memohon ampun kepada Allah agar apa yang ya mungkin kesalahan orang tua yang dilakukan oleh orang tua di masa yang lalu karena memang mereka mendapat pendidikan seperti itu mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Berarti kita yang harus memperbaiki diri. Nah, jawabannya apa? Ya harus ngaji. Ngaji itu butuh pengorbanan. Ya pemikiran, ya tenaga, ya waktu gitu. Jangan dikira ngaji itu tidak bosan awalnya, bosan gitu. Karena dengerin orang ngomong baru kemudian diskusi. Kadang-kadang yang disampaikan juga Nggak cocok sama hati. nggak cocok sama hati. Bahkan ada yang berlawanan. Nggak menarik, nggak kayak umumnya gitu. Mungkin saja seperti itu. Tapi ikuti saja. Toh kita punya akal gitu. Kita bisa mempertimbangkan perkataan yang disampaikan oleh Ustaz itu benar atau salah. Kalau kita ragu, kita bisa banyak buku, kita bisa bertanya kepada orang yang lain. Ada YouTube ya sekarang. Second opinion juga boleh. Nah, second opinion juga boleh. Betul. Jadi belajarlah, bukan belajar tapi jadilah dewasa sesuai dengan yang diharapkan oleh Islam, sesuai dengan yang seharusnya. Nah, kalau ditanyakan bagaimana menjadi dewasa dalam pandangan Islam, jawabannya ngaji. Iya, pancet mas merungu kan. Harus ngaji. Iya, harusnya aja mau apa gitu loh. Emang dengan ngaji itu kan mikir. Iya. Oh iya. Berpikirlah bahwa semakin besar pengorbanan yang kita lakukan walaupun aktivitasnya sama, maka pahalanya makin besar. Karena dalam sebuah hadis, saya lupa bahasa Arabnya, artinya kira-kira seperti ini. Semakin besar pengorbanan yang dilakukan oleh seseorang atau effort yang dia lakukan, maka semakin besar juga pahalanya. Contoh misalnya, ngajinya di sini nih, Mas Imran rumahnya mana? Buduran. Mas Ibrahim rumahnya mana? Lebih jauh lagi. Nah, lebih jauh lagi. Kalau ditanya besar mana pahalanya, maka bisa kita duga gitu, bisa kita perkirakan yang besar Mas Ibrahim. Karena Dia muter-muter nyari alamat. oh iya. Dia kehujanan gitu. Bisa seperti Bisa, itu. bisa. Seberapa besar pengorbanan. Bisa jadi seperti itu. Jangan mengatakan alasan. Iya. Misalnya kendaraan saya susah gitu ya. Makin banyak pahala di situ. Iya. Apa namanya? Banyak kesulitan. Jalan kaki juga pengorbanan. Apa? Jalan kaki ke sini. Ya maka ya lihatlah apa yang kita punya gitu dan kita inikan apa namanya yang kita pertimbangkan juga secara rasional gitu loh. Ini nggak rasional dari rumahmu jalan, kecuali rumahmu di daerah Al Akbar gitu jalan nggak usah. Tidar jalan ke sini. Kenapa pengorbanan? Nek pengen gede mana ngesot mah. Ini tinggal tidur. Terus buyar kan. Jadi seperti itu pengorbanan ya, jangan lupa memang melelahkan ya,
bahkan mengeluarkan tenaga. Jangan berpikir apa namanya, bahwa untuk mendapatkan kebaikan itu mudah gitu, susah. Saya ingat perkataannya Imam Syafi'i ya kalau tidak salah. Barang siapa yang tidak bersusah-susah untuk mendapatkan ilmu di masa muda, maka dia tidak akan mendapatkan manisnya di hari tua. Tidak akan dapat kemudahan di hari tua. Nah, kira-kira seperti itulah. Ada contoh-contoh juga sudah banyak orang yang effortnya besar dalam mencapai apa yang diinginkan itu lebih tanda petik ya, lebih berhasil daripada orang yang bersantai-santai saja. Oke, saya kira itu ya. Cukup mungkin ya. Cukup, Terima kasih, Ustaz. mungkin sisanya diskusi. Masih ada waktu. Mungkin kalau mau diskusi monggo ditutup aja ya, monggo silakan saya kembalikan kepada Mas Bagus ditutup. Alhamdulillah, alhamdulillah, setelah sampai di